Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Sabdo Prasetyo dengan NPM G1F 020029 dari Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan rancangan Balance Scorecard atau BSC dengan studi kasus PT Aneka Adilagam. Rancangan BSC berisi dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif ini menilai kinerja perusahaan dari sudut pandang keefektifan laporan keuangan perusahaan. Pengukuran pada ROA, ROE, TATO, dan PMS. Hasil perhitungan perspektif finansial dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil analisis return on asset atau ROA menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2011 sampai 2013, menunjukkan peningkatan dan penurunan. Tahun 2012, ROA mengalami peningkatan dari sebesar 3,53%, dari tahun 2011 menjadi 7,05%. Sedangkan tahun 2013, ROA kembali mengalami penurunan dari sebesar 0,67% dari tahun sebelumnya menjadi 6,39%. Perusahaan PT Aneka Adilogam Karya yang setiap tahunnya menunjukkan ROA yang positif meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hasil analisis return on equity atau ROE 3 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan untuk setiap tahunnya. Tahun 2011 menunjukkan nilai 34,60%, sedangkan tahun 2012 ROE mengalami kenaikan yang cukup pesat sebesar 34,57% menjadi 69,18%. Tahun 2013 ROE mengalami penurunan sebesar 6,55% dari tahun 2012 menjadi 63,63%. Semakin besar nilai presentasi ROE, maka kinerja perusahaan semakin baik. Karena kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan memberikan pengembalian hasil yang menguntungkan bagi pemilik saham maupun para investor yang sudah menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Hasil analisis total asset turnover atau TATO tahun 2011, nilai TATO adalah sebesar 0,54% dan tahun 2012 menjadi 0,59%, yang berarti naik 0,05. Sedangkan di tahun 2013, nilai TATO kembali mengalami peningkatan sebesar 0,01 dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,60. Dengan rasio yang terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan aset perusahaan semakin baik. Hasil analisis Profit Margin on Sales atau PMS tahun 2011 adalah sebesar 6,58%. Sedangkan tahun 2012 naik sebesar 5,46% menjadi 12,04%. Dan tahun 2013 nilai rasio mengalami penurunan sebesar 1,38% menjadi 10,66%. Rasio ini menggambarkan bahwa perusahaan mampu menjalankan kegiatan penjualan dengan baik meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan. Ya, selanjutnya ada perspektif pelanggan. Hasil dari analisis customer retention menunjukkan bahwa setiap tahunnya perusahaan selalu mendapatkan peningkatan pelanggan tetap. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah total pelanggan tetap yang setiap tahunnya meningkat. Meskipun demikian, dari tabel hasil analisis retensi pelanggan juga menunjukkan bahwa nilai customer retention mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil customer retention
pada tahun 2012 menurun 0,63% dari tahun 2011 yang semula 83,78% menjadi 83,16%. Tahun 2013, nilai customer retention mengalami penurunan 0,11% dari tahun sebelumnya menjadi 83,05%. Berdasarkan penghitungan drastis, dapat diambil penilaian bahwa perusahaan dari tahun 2011 sampai 2013 mampu menjaga pelanggannya dengan baik. Selanjutnya, ada perspektif bisnis internal. Perspektif ini untuk mengukur kinerja perusahaan terhadap proses bisnis perusahaan yang telah berjalan sampai saat ini. Pengukuran perspektif proses bisnis internal menggunakan kuesioner yang berisi 20 pertanyaan mengenai proses bisnis internal di PT Aneka Adilogam Karya, dan kuesioner disebarkan kepada 40 karyawannya. Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan dan diisi oleh para karyawan, didapat indeks sebesar 3.137. Nilai indeks 3.137 termasuk dalam interval 2.723 sampai 3.363 yang dikategorikan baik, sehingga dapat dikatakan bahwa proses kegiatan bisnis internal yang telah perusahaan terapkan saat ini sudah baik. Meskipun demikian, perspektif bisnis internal yang dilakukan perusahaan saat ini belum sepenuhnya baik menurut beberapa karyawan. Dan yang terakhir, ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengukur langkah-langkah perusahaan menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja karyawannya. Pengukuran ini dengan cara menyebar kuesioner yang berisi 12 pertanyaan mengenai perspektif pembelajaran dan pertumbuhan di PT Aneka Adilogam Karya dan kemudian disebarkan kepada 40 karyawan. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang telah disebarkan dan diisi oleh para karyawan, didapat indeks kepuasan karyawan sebesar 1.780. Nilai indeks 1.780 termasuk dalam interval 1.635 sampai 2019 yang dikategorikan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pembelajaran dan pertumbuhan yang diterapkan perusahaan sudah baik. Meskipun demikian, terlihat ada beberapa karyawan yang kurang puas terhadap sistem pembelajaran dan pertumbuhan yang perusahaan telah terapkan. Hal tersebut terlihat dari jumlah kuesioner yang diisi responden sebesar 35. Dari nilai 35 tersebut, terdapat responden yang memiliki jawaban tidak setuju atau TS atas pernyataan yang diberikan. Responden yang memberikan jawaban tersebut merasa kurang puas terhadap pernyataan tentang pertumbuhan dan pembelajaran yang saat ini perusahaan terapkan. Sekian analisis rancangan BSC dari saya, Tegas Abdul Prasetyo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.